Perkenalkan, nama saya Naman Kandun. Saya dari Bukit Pecatu yang dulunya emang dikenal kering dan tandus kan itu ya. Terus terang saya kalau kita ingat masa lalu kan gitu. Orang tua saya adalah petani yang bapak ya sakit-sakitan dulu, cuma ternak dan cari kayu bakar kan dulu, zaman dulu kan memang begitu di bukit. Jadi artinya dia mendidik kita walaupun dia orang petani, tapi kita disuruh putus asa tetap apapun pekerjaannya itu, makanya saya tekuni aja apapun pekerjaan, apapun jabatannya, apapun posisinya, ternyata kita nikmati aja karena itu yang diatur dari atas lah semua. Saya pikiran saya begitu. Ibu, karena makan saya terus terang aja dia terlalu kelewat sayangnya, mungkin anak yang paling terakhir, maka waktu ditinggal sekolah dia sampai mau bunuh diri gitu loh, mau sampai sayangnya mungkin gitu loh, sampai begitu tidak mau ditinggal. Maka saya bingung juga di Denpasar, tapi tetaplah karena perhatiannya dia, kasih sayangnya dia. Bapak sudah 30 tahun yang lalu, pas anak saya baru anak pertama baru umur 6 bulan, 30-an tahun, 2000 mungkin 15 tahun. Saya masih di bank dulu. Nah itu udah mungkin karena itu ibu kasih sayangnya, samping itu saya yang belum dapat menikmati seperti zamannya sekarang. Dulu ibu mungkin tidak tahu, mungkin zamannya dulu di Bukit kan nasi jagung, ketela kan itu aja keadaannya di Bukit kan. Mungkin kasihan lah, ingatlah kita sekarang mau beli ini enggak enak, kadang-kadang kan enggak pernah gitu anak-anak sekarang kan. Terus terang masih saya ingat kok, saya tamat SD, terus langsung kebetulan saya tes di SMP Negeri 1, dapat di sana di alun-alun itu ya, Jalan Surapati. Di sana saya SMP dulu. Mungkin dengan semangat dan ya rasa jengah itu mungkin dari kecil, karena keadaan juga kan memaksa kita, sampailah tamat sampai SMA, tidak bisa kuliah. Begitu tamat tahun 1987 saya mulai lamaran di Bank Sinar dulu ya, Bank Sinar Harapan yang di Jalan Melati. Menyakitkan karena apa? Keadaan juga kan tidak mungkin bisa kuliah, orang tua udah gitu, makanya apapun pekerjaannya saat itu ya, makanya begitu saya tamat saya harus kerja, apapun pekerjaan itu yang penting ditekuni itu aja. Saya dulu mengawali kerja di perbankan, yaitu yang dulu di Bank Sinar kurang lebih 24 tahun. Posisi terakhir di kepala cabang yang di Jalan Bypass Ngurah Rai itu, yang di Tuban Plaza itu. Terus setelah itu karena terbentur masalah mungkin umur, usia kita sudah melanjut usia, sekarang udah 53, sehingga kita punya inisiatif biar bisa bermasyarakat. Karena kita dulu di perbankan mungkin terbentur masalah waktu, berangkat pagi pulang malam kalau tidak salah. Waktu kita karena posisi itu membawahi 10 kantor unit dulu yang sekecamatan Kuto, sehingga kita punya ide satu, kita bisa membagi waktu untuk kerja dan juga di keluarga, samping itu bermasyarakat di kampung, yaitu di Desa Pecatu kan. Akhirnya singkat cerita kita punya ide sama rekan-rekan waktu itu saya dulu kepala unit ada 10 yang ajak untuk merintis dan bergabung. Ini rencana mau pensiun dini dan buka usaha di bidang usaha koperasi, sehingga 7 orang yang ngajak
bergabung merintis koperasi. Tahun 2000 izinnya 2010. Perkembangannya ya menjanjikan waktu itu, karena mungkin posisi saya juga pekerjaan saya di bidang keuangan, mungkin saya bisa beralih ke tempat pekerjaan yang lain karena tidak punya skill, sehingga inisiatif saya buka usaha koperasi. Kebetulan juga ya dasarnya mungkin kita tuh yakin dan percaya bahwa kita masih dipercaya oleh masyarakat di bidang yang kita geluti selama ini kan gitu ya, sehingga 7 orang itu saya ajak bergabung sampai saat ini. Begitu saya mengawali buka kantor yang di depan Poltek 2010, saya kontrak tempat 1 ruko. Waktu itu pegawai ada 10, karena dengan perjalanan waktu usaha kita berkembang, tenaga kerja kita tambah, ternyata nasabah juga dan anggota juga bertambah, proses transaksi setiap hari itu lumayan juga, sehingga parkir susah, terus kantor kita sempit karena ada penambahan tenaga, sehingga sumpah kan kita punya inisiatif. Kebetulan 5 tahun di sana sudah menjatuh tempo, kita tidak perpanjang lagi, kita inisiatif mau mengontrak tanah kan gitu. Saat itu dapatlah di tempat yang sekarang ini saya kontrak 25 tahun. Ini jalan kurang lebih baru 5 tahun, masih 20 tahun jangka waktu jatuh temponya untuk kontrak tanahnya, sehingga sampai saat sekarang saya punya pegawai 17. Kalau sementara sebelum corona ya, kita tuh enak, terus terang mungkin ya kelihatan bilang santai-santai. Kenapa? Mungkin dasarnya kepercayaan juga ya, karena satu anggota terlalu loyal kan gitu ya. Artinya apa? Dasar kepercayaannya itu karena kita 24 tahun wilayah kita sendiri kan gitu. Mungkin itu modal saya sama teman-teman dari tahun 87 saya kerja di perbankan, mungkin udah mendarah daging dengan nasabah yang kita telah binakan gitu ya, membantu kita. Itu kunci ternyata di sana. Kenapa? Tanpa itu susah kita, sehingga kita itu mundurkan diri dari perbankan, kita buka usaha ini walaupun kita baru, tapi ternyata figur dilihat. Contohnya apa? Koperasi baru, dia berani menempatkan dananya, memindahkan dananya, karena ternyata kan dasar kepercayaan. Sekian tahun kita ajak, contohnya kita dekati nasabah kita yang di bank dulu, kita dekati bahwa kita mengucapkan banyak terima kasih bahwa dia selama ini telah menolong saya, itu target dan kepercayaannya waktu di bank. Maka saya pesan, walaupun saya udah mundurkan diri saat itu, rata-rata saya kunjungi nasabah yang memang saya prioritaskan dulu, karena dasarnya kita enak lah, kayak keluarga. Terus kita kunjungi nasabah yang bagus-bagus, deposito yang udah lama kita bina itu. Bu, terima kasih dan mohon maaf karena saya sudah mengundurkan diri dari tempat saya kerja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah membantu saya selama ini. Nanti terjadi apa-apa, jangan dicari saya lagi karena saya sudah mengundurkan diri. Sekarang saya sudah buka usaha kecil-kecilan koperasi. Kalau Ibu berkenan membantu saya atau masih mempercayai tiang, tolong bantu juga kalau memang enggak. Dan terutama pelayanan yang pertama, kesan dan pelayanan tidak mengada-ada, apa adanya, sehingga kuat. Ternyata itu kuat. Dampaknya apa?
COVID itu tidak berpengaruh terhadap likuiditas kan itu ya. Ternyata kenapa? Dasarnya apa? Kepercayaan. Dia anggota itu percaya, kita tidak ngiming apa-apa, dasar kita apa adanya, yang tulus. Maka saya sampai begitu, kalau memang ibu tidak percaya, nanti biar tidak kepikiran, dan saya udah di PCA 1M, terus gara-gara Pak Nyoman memaksa untuk memindahkan, nanti tidak enak tidurnya, uang banyak tapi tidak enak tidur gara-gara pemindahan dana dari bank besar ke koperasi yang kecil. Makanya saya ngomong seperti itu. Ternyata apa? Enggak, kemanapun paman pergi saya bawa ke sana. Itu ternyata saya sampai dalam hati kecil itu saya menangis gitu loh. Oh, sejauh itukah yang saya rintis selama ini, itu sejauh itukah kepercayaan orang terhadap diri saya. Berkaitan dengan itu, kita koperasikan dasarnya kepercayaan terhadap anggota, dari anggota kan dasar koperasi dari oleh dan untuk itu ya, karena mungkin itu suatu kekuatan kita, artinya timbal balik kita sebagai pengurus pengelola dengan anggota dalam hal ini, mungkin anggota kita itu kuat, dan yang salut juga karena apa? Motivasi dari anggota begitu besar. Satu, dia tidak pernah, dia selalu memberikan masukan, terus memberikan semangat. Karena apa? Karena kita sudah terapkan ke anggota, kita wajib satu untuk keseimbangan, biar kita tidak bisa nunas saja minta aja kepada beliau. Yang penting kita keseimbangan. Satu, kita tetap mengadakan tirta yatra dan bersama anggota setiap tahun itu rutin tuh, karena kita udah siapkan, artinya biar kita tidak bagi aja kan gitu ya, itu sisanya baru kita bagi. Artinya anggota, kalau koperasi itu yang pribadi, mungkin yang lain tidak tahu juga, kita anggota itu yang menyampaikan kepada anggota itu bahwa ini keluarga, kalau setiap rapat itu, ini kita keluarga kedua dari rumah, keluarga besar kita kedua dari rumah. Makanya kita harus satu. Keputusan ada semua di tangan anggota. Kemanapun saya cuman dipercaya Bapak duduk di depan, walaupun saya yang merintis, mengawali, tapi ujung-ujungnya kekuatan ada di anggota, keputusan ada di anggota Bapak Ibu. Artinya makanya setiap tahun kita tetap menyiapkan dana tirta yatra, dana rat, dan dana rat itu kemarin karena COVID, makanya kita tidak bisa tirta yatra, daripada saldonya mengendap. Saya sampaikan, saya kasih sembako selama COVID 3 kali 25 kilo. Pasti yakin usaha dan doa itu harus seimbang ya, itu ya kita pegang. Usaha tanpa doa mungkin tidak akan berarti ya. Itu aja bagi saya yakin. Nah, itu sisi apalagi corona ini ya, kita tidak terlalu berdampak bagi kita. Mungkin dari anggota juga ada yang menarik uangnya. Nah, walaupun di pemberitaan koperasi ini tidak bisa narik ini, tapi kita likuiditas besar. Koperasi dan Rumah Aceh Sentano maju. UMKM jaya. Koperasi dan Rumah Aceh Sentano dan UMKM maju.